Definisinya, yaitu suatu sistem matematika adalah suatu himpunan bersama-sama satu atau lebih operasi pada operasinya. Suatu sistem matematika yang terdiri dari himpunan S dan operasi bintang dinotasikan dengan dalam kurung S ya, koma dalam kurung. Jika ada dua operasi, operasi yang kedua adalah operasi apa itu disimbolkan dengan pagar ya, sehingga bisa disimbolkan dengan ini dalam kurung himpunan S, bintang, dan pagar. Nah, itu adalah sistem matematika yang terdiri dari himpunan S, operasi pertama bintang, dan operasi kedua adalah pagar. Nah, di sini operasi bintang dan pagar masih secara umum ya. Kalau operasi itu ada apa saja yang kalian ketahui? Perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, kuadrat, pengurangan, pembagian. Ya, pembagian itu. Ini masih secara umum ya. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat dasar. Nah, di sini ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pada himpunan S. Operasi bintang bersifat yang pertama, tertutup jika P operasi Q sama dengan R, dan R itu anggotanya S untuk setiap P dan Q anggotanya S. Nah, jadi di sini, misal saya punya dua anggota ya, saya ambil dua anggota himpunan S. Nah, saya operasikan, tadi operasinya adalah operasi bintang, P bintang Q itu sama dengan R itu juga ada di anggotanya S. Itu namanya tertutup. Ya, jadi kalau dua anggota dioperasikan dengan operasinya apa, di situ bintang ya, disimbolkan bintang, hasilnya juga ada di himpunan S itu. Itu namanya tertutup. Selanjutnya yang kedua ada komutatif. Nah, sifat komutatif sama seperti yang kalian ketahui sebelumnya, yaitu apa? Kata lainnya pertukaran ya. Pertukaran. Jadi P operasi Q akan sama dengan Q operasi P untuk setiap P dan Q anggota S. Kemudian ada sifat asosiatif atau yang biasa kalian kenal itu pengelompokan ya. Pengelompokan. P bintang Q bintang R akan sama dengan P bintang Q bintang R. Jadi yang pertama Q bintang R itu akan sama dengan yang dikelompokkan P bintang Q dulu. Dengan PQR-nya adalah anggotanya S. Kemudian yang keempat, mempunyai unsur identitas. Jika untuk semua P anggota S ada I anggota S, sehingga P bintang I sama dengan I bintang P sama dengan P. I ya, I kecil ini ya, disebut unsur identitas operasi bintang. Selanjutnya ada juga sifat inversi atau invertible. Yang I besar diganti pisan, beliau ini bimbang lali ya. Iya, salah-salah. Wes. Kemudian ada sifat inversi ya atau invertible. Jika untuk semua P anggota S ada X anggota S, sehingga P bintang X sama dengan X bintang P akan sama dengan I, unsur identitas tadi. X itu disebut inversi dari P dan P disebut inversi dari X. Nah, selanjutnya ada definisi juga. Ditentukan bahwa bintang adalah suatu operasi pertama dan pagar adalah suatu operasi kedua pada himpunan S. Operasi bintang bersifat distributif terhadap pagar jika P bintang Q pagar R sama dengan P bintang Q pagar P bintang R untuk semua PQR anggotanya S. Nah, sekarang tadi masih secara umum ya untuk operasinya bintang dan pagar. Sekarang coba masuk ke lebih khusus lagi. Ini ada aksioma ya. Aksioma
untuk bilangan bulat. Yang pertama tadi adalah sifat tertutup. Nah, sekarang, apakah jika himpunannya itu adalah himpunan bilangan bulat dengan Jangan operasi, masuk aksioma dulu, Marindo. ya? Jangan masuk aksioma dulu, kita ke belakang aja dulu lagi, Nda. Yang ini. Sifat dasar itu ya benar, nah. Nah, Kita ini. ganti S-nya sebagai himpunan bilangan bulat, ya. Jika S-nya, operasinya tambah atau jumlah, maka mana sifat dasar yang dimiliki? Apakah semua sifat dasarnya dimiliki oleh himpunan bilangan bulat jika operasinya adalah operasi jumlah? Bagaimana, Nak? Kalau operasinya adalah operasi jumlah, apakah semua sifat dasar tersebut dimiliki untuk S himpunan bilangan bulat? Apakah memiliki sifat tertutup untuk operasi penjumlahan? Iya, Ibu. Ya, benar. Jadi pada himpunan bilangan bulat memiliki sifat tertutup untuk penjumlahan. Apakah memiliki sifat komutatif untuk penjumlahan? Nah, Iya, Ibu. Iya, Bu. iya juga. Oke ya, pada himpunan bilangan bulat untuk penjumlahan juga memenuhi sifat komutatif. Asosiatif bagaimana? Iya. Iya. Dipenuhi juga. Apakah untuk himpunan bilangan bulat penjumlahan memiliki unsur identitas? Artinya apakah ada I anggota bilangan bulat sedemikian hingga P ditambah I sama dengan I ditambah P sama dengan P? Apakah ada unsur identitas I pada penjumlahan bilangan bulat? Ada, Bu. Ada, Bu. Nol. Ada. Siapa I-nya? Nol. Nol. Nol, good ya. Terus apakah mempunyai sifat inverse? Artinya apakah setiap bilangan bulat X apakah semua bilangan bulat P memiliki inverse X sedemikian hingga P ditambah X sama dengan X ditambah P sama dengan 0? Apakah untuk setiap bilangan bulat P memiliki inverse X sedemikian hingga P ditambah X, kan jumlah kan tadi penjumlahan kan? P ditambah X sama dengan X ditambah P sama dengan 0. Enggak, Bu. Bagaimana Mbak Faik? Yang mempunyai inverse, Bu. Misalkan 2, Iya. inversnya itu negatif 2. Pintar, good. Jadi kalau setiap P anggota S ada inversnya yaitu negatif P, ya negatif P. Sedemikian hingga P ditambah negatif P sama dengan negatif P ditambah P sama dengan 0. Oke, jadi untuk untuk operasi penjumlahan pada bilangan bulat memenuhi sifat dasar tersebut A, B, C, D, E. Ya, terus kalau sekarang misalnya operasinya kita ganti dengan perkalian. Apakah memenuhi sifat, mana sifat yang tidak dimiliki, Nak? Tertutup dimiliki enggak? Dimiliki, Bu. Enggak, Bu. Dimiliki, oke. Komutatif. Iya, dimiliki. Ya, Bu. Ibu. Komutatif untuk operasi perkalian pada bilangan bulat. Good. Asosiatif. Memenuhi enggak? Memenuhi, Bu. Iya, memenuhi. Oke, memenuhi. Iya, Bu, Identitas. memenuhi. Oh iya, bagus. Elemen identitas memiliki elemen identitas kah operasi perkalian pada bilangan bulat? Apakah ada I anggota himpunan bilangan bulat sedemikian hingga P kali I sama dengan I kali P sama dengan P? Adakah? Ada. Ada. I-nya siapa? Satu. Oke, bagus. Jadi kalau untuk operasi perkalian, unsur identitas pada perkalian bilangan bulat adalah 1. Apakah inversible? Artinya, apakah untuk setiap bilangan bulat P ada bilangan bulat X sedemikian hingga P kali X sama dengan X kali P sama dengan 1? Enggak, Bu, ada. Dalam Iya, memenuhi, Ibu. memenuhi benar, bilangan bulat X-nya yang mana? Yang mengakibatkan P kali X sama dengan X kali P sama dengan 1. Bilangan bulat X yang mana? Kebalikannya, Ibu.
Loh, kebalikannya itu bulan bulat bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan. Nah, jadi meskipun dia memiliki unsur identitas, tapi pada operasi perkalian tidak memenuhi sifat inverse atau tidak inversible. Paham? Iya, Bu, Oke. paham. Bagaimana untuk pengurangan dan pembagian? Silahkan dicek ya, Nak ya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, bagaimana? Apakah memenuhi sifat-sifat dasar tersebut atau sifat-sifat dasar yang mana yang dipenuhi oleh operasi pengurangan dan pembagian pada himpunan bilangan bulat? Paham? Paham, Oke, Ibu. Alja, baru kita ke aksioma tadi. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi ini tadi untuk aksiomanya ya. Nah, yang pertama adalah tertutup. Tertutup di operasi penjumlahan dengan himpunannya adalah bilangan bulat. Dan operasi perkalian pada bilangan bulat untuk setiap P dan Q bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua, sifat komutatif ya, tadi pertukaran di operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, untuk setiap PQ bilangan bulat. Kemudian juga asosiatif pengelompokan ya. Pengelompokan di operasi penjumlahan dan perkalian untuk setiap PQR adalah bilangan bulat. Nah, kemudian mempunyai unsur identitas. Tadi unsur identitas di penjumlahan siapa? Di bilangan bulat. 0. 0. Kalau di perkalian bilangan bulat? 1. 1. Oke. Kemudian memenuhi sifat identitas penjumlahan tadi ya. P ditambah 0 sama dengan 0 tambah P sama dengan P. Selanjutnya ada tadi inverse ya. Yang keenam, ada inverse penjumlahan. Ada tadi inverse-nya? Ada, Bu. Ada. Nah, sehingga X ya tadi disimbolkan P tambah X sama dengan X tambah P sama dengan 0. X disebut inverse dari P. Ditunjukkan dengan negatif P. Kalau di mana tadi perkalian ada tidak? Tidak. Tidak ada. Ya. Sebentar. Kok sepi dulu ini? Oh, asar ya? Adzan kah? Iya Bu, di sini masih azan. Kene durung adzan soalnya. Tak sholat sih emang. Ya. Oh iya, gue durung adzan. Sorry. Nanti tak sholat duluan ya. Dari
Jadi juga ada ini loh, gitu loh, mama. Ya Allah. Foto pula kok nah, apa ya bisa? Tuyul lah nangis. Lah, ini. Jangan bilang. Iman itu lagi enggak. Kita di kasur mau ke depan nih Mbak, enggak selesai mandinya Mbak. Oke, sudah ya. Tadi sudah mengenai inverse. Nah, sekarang di penjumlahan ya. Ada. Kemudian kalau di perkalian bilangan bulat, apakah punya inverse? Tidak ada Bu perkalian. Tidak punya ya, karena semestanya adalah bilangan bulat ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. P ditambah Q dikalikan R sama dengan P kali R ditambah Q kali R. Kemudian yang ke-8 memenuhi sifat kanselasi. Jika PQR bilangan bulat, R tidak sama dengan 0 dan PR sama dengan QR, maka P sama dengan Q. Nah, ini adalah aksioma bilangan bulat yang bisa kalian pakai nantinya untuk membuktikan suatu masalah. Nah, dari tadi ini adalah operasinya penjumlahan dan perkalian. Bagaimana kalau pengurangan dan pembagian? Apakah memenuhi sifat-sifat ini? Untuk pengurangan dia tidak memiliki sifat komutatif. Pengurangan tidak komutatif, ya. Tertutup kah? Iya Bu. Tertutup, tidak komutatif. Nah, sekarang kalau kita bilang tidak komutatif, berarti kita harus bisa memberikan contoh yang salah, counter example ya. Silakan. Pengurangan yang menunjukkan kalau pengurangan di bilangan bulat itu tidak komutatif. Misalkan kita ambil P itu sembarang bilangan bulat, misalkan contoh 3, lalu kita ambil Q sembarang, misalkan 2, nah 3 min 2 tidak sama dengan 2 min 3. Ya, kita ngomongnya jangan min ya, dikurangi. Ya, minnya sudah pulang. Jadi 3 tadi ya, P-nya dan Q-nya adalah 2. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Negatif 2 dikurangi 3? Negatif 1. Tidak sama dengan. Oleh karena itu gugurlah sifat komutatif di operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, selanjutnya asosiatif. Berlaku? Pengurangan? Berlaku Ibu. Berlaku. Berlaku. Yo karek.
Kalau berlaku harus berlaku semuanya loh ya. Benar kan? Di pengurangan loh ya operasinya. Eh, Tidak berlaku, Bu. Hmm? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti harus menyebutkan contohnya. Contoh yang tidak berlaku. Sifat asosiatif. Silakan. Contohnya misal kita pakai sembarang bilangan bulat, misal Mhm. P itu 1, terus kemudian Q itu 2, R itu 3. Mm-mm. Kemudian kita masukkan kan itu. Jadi 1 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 3, itu hasilnya tidak sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Oke, yang pertama 1 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1. Berarti berapa tadi? 1 dikurangi negatif 1. Berapa? 2. 2. Wah, sebelah kanan 1 dikurangi 2 dulu ya. Berapa? Negatif 1. Negatif 1. Terus negatif 1 dikurangi berapa tadi? 3 ya. Berapa? Negatif Negatif 4. Enggak sama ya. Oke. Selanjutnya. Punya identitas kah? Pengurangan bilangan bulat? Punya identitas? Punya, Bu. 0 juga. 0. Apakah memenuhi ini? P dikurangi 0 sama dengan 0 dikurangi P sama dengan P. Tidak, Bu. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Memenuhi. Jadi kalau unsur identitas harus memenuhi ini juga ya. Dia harus komutatif ya. Oke, tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi sudah pengurangan ya kita bahas. Sekarang pembagian. Gimana? Memenuhi sifat apa? Atau memenuhi semuanya? tidak memiliki sifat tertutup. Tidak tertutup. Tertutup atau tidak? Tertutup. Tidak. Tertutup. Tidak. Kalau tidak sebutkan Tidak, Bu. contohnya. Contohnya berapa? Misalkan P 3 lalu Q 2 sehingga 3 bagi 2 itu tidak bilangan bulat. Tidak sama dengan 2 bagi 3 ya? Ya, oke. Betul, tidak tertutup ya. Sekarang, apakah komutatif? Tidak juga. Tidak, Bu. Tidak juga, Bu. Tidak. Nah, contohnya. Misalkan P 4. 6. Oh iya, silakan. Berapa? Misal P-nya 6, Q-nya 3, Ya. itu hasilnya tidak sama dengan 6/3 tidak sama dengan 3/6. Ya, oke. Sekarang asosiatif kah? Enggak, Ibu. Tidak. Tidak, contohnya. Contohnya, Asli kan nggak nangis. I-nya 8, Q-nya 4, R-nya 2. 8 dibagi 2 kurung 4 bagi 2 itu sama dengan 4, sama dengan 8 dibagi 4 dibagi 2 itu 2. Jadi tidak sama dengan Ibu. Ya, oke. Tidak sama ya, tidak asosiatif ya. Nah, selanjutnya. Punya unsur identitas kah? Mempunyai Bu. Tidak. Tidak. Ya, karena tadi juga tidak komutatif ya. Nah, kalau nggak punya identitas berarti otomatis juga tidak punya inverse ya. Oke, udah lanjut. Ada yang mau ditanyakan mengenai aksioma ini? Ada yang ditanyakan? Belum, Ibu.
Nggak ada, bisa dipahami ya. Oke, sekarang lanjut. Ditentukan PQ itu adalah bilangan bulat. P disebut kurang dari Q atau Q disebut lebih dari P, dituliskan dengan P kurang dari Q, simbolnya ini ya, seperti yang sering kalian gunakan, atau Q lebih dari P. Jika ada suatu bilangan bulat positif R, sehingga Q dikurangi P sama dengan R. Oke. Contohnya, 5 lebih dari 4. Kenapa? Sebab ada bilangan bulat positif 1, sehingga 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Lagi, 2 kurang dari 7. Kenapa? Sebab ada bilangan bulat positif 5, sehingga 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, jadi sekarang kalian sudah bisa menjawab. Nah, kalau ditanya, kenapa 5 kok lebih dari 4? Karena ada bilangan bulat positif 1, sehingga 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jangan sampai kalian bilang, kenapa kok 5 lebih dari 4? Ya kan emang dari dulu 5 lebih dari 4. Habis 4 kan 5. Ya, udah bukan zamannya itu lagi ya. Jadi kalian sudah tahu jawabannya apa, karena sudah kuliah ya. Itu jawaban SD. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, P lebih dari 0. Untuk setiap P anggota himpunan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebab ada bilangan bulat positif P, sehingga P dikurangi 0 itu sama dengan P. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Masih paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, 2 sifat Memberi, dasar. jadi menyatakannya jangan ku lebih besar dari atau lebih kecil dari ya. Gunakan lebih dari atau kurang dari. Ya, lebih besar dari gambarnya yang lebih gede, misalnya kayak ini. Itu bentar tempel. Mas ngene. Nggak Mas kelihatan, Bu. ini Belum. lebih. Udah. Mas ngene, 3 lebih besar dari 5 ini. Gambarnya soalnya 3 gambarnya lebih gede, ini 5 saya ipet gitu. Ini lebih besar dari. Kalau lebih dari, kurang dari, maka nilainya yang kita perhatikan. Kalau meskipun gambarnya besar, maka 3 kurang dari 5. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, 2 sifat dasar tentang urutan bilangan bulat. Nah, yang pertama ada ketertutupan bilangan bulat positif ya. Untuk semua bilangan-bilangan bulat positif P dan Q, P ditambah Q dan P kali Q adalah bilangan-bilangan bulat positif. Tadi sudah dibahas ya, penjumlahan dan perkalian dia tertutup terhadap bilangan bulat. Kemudian hukum trigotomi. Nah, untuk setiap P anggota bilangan bulat berlaku salah satu dari P lebih dari 0, atau P sama dengan 0, atau P kurang dari 0. Jadi hanya bisa berlaku salah satu saja, tidak boleh salah 2 atau salah 3. Salah 3 salah semua ya. Tidak boleh, hanya salah satu aja ya. Oke, lanjut. Definisi A dan B bilangan bulat, maka A kurang dari B jika B dikurangi A bilangan bulat positif. A adalah bilangan bulat positif jika dan hanya jika A lebih dari 0. A lebih dari 0 itu bilangan positif. Kalau bilangan negatif, apa simbolnya? A lebih dari B. Bilangan negatif berarti simbolnya A kurang dari 0. A kurang dari 0. Kalau tidak negatif,
A lebih dari 0. Tidak negatif. A lebih dari sama dengan 0. Ya, A lebih dari atau sama dengan 0. Kalau tidak positif, A kurang dari Kurang dari sama dengan 0. kalau tidak positif berarti A kurang dari sama dengan kurang dari atau sama dengan 0 ya. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? belum. Kalau nggak ada, ini ada contoh. Buktikan jika P kurang dari Q dan R lebih dari 0, maka PR kurang dari IR. Silakan. Membuktikannya pakai yang tadi sudah kita bahas ya. Silakan. Siapa yang mau mencoba tulis di sampingnya sini, bisa anonim. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Mei Dinda, Bu. Dinda ya, silakan Mbak Mei. Nah, tulis dulu apa yang diketahui. Sambil ngomong ya. Enggak, Bu. Diketahui P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 2, kemudian R-nya sama dengan 3. Kemudian P kurang dari Q, 1 kurang dari 2, R lebih dari 0, 3 lebih dari 0. Maka P kali R kurang dari Q dikali R. Gimana itu? Ini, Bu. Tuh. Pakai permisalan. Iya, menggunakan permisalan, Bu. Oke, itu PQR-nya bilangan bulat ya. Kamu hanya memisalkan P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3. Terbukti ya. Bagaimana dengan PQR yang lain? Bentar. Karena kalau bilangan bulat banyak kan ya? Bagaimana kalau yang lainnya? Ini kamu hanya memisalkan 1, 2, dan 3 saja untuk P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3. Gimana? Apakah kamu coba satu-satu semuanya untuk setiap bilangan bulat? Izin mencoba boleh, Bu? Ya, silakan Mbak Alfi. Buktiannya bisa menggunakan aksioma yang tadi itu loh, Nak, sama definisi-definisi yang disampaikan Bu Leoni tadi. Silakan. Jadi kan diketahui P kurang dari R dan juga R lebih dari 0. Maka semisal dari P kurang dari Q, itu kedua ruas kiri dan ruas kanan dikalikan R. Jadi PR kurang dari QR. Mohon maaf, Bu. Kurang jelas. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP, Bu.
Oh. Tulisannya kayak tulisannya anak TK. Iya, Bu. Mohon maaf. Nggak jelas itu. Oke. Mbak, tadi Mbak siapa yang nulis itu? Fiatul. Yang ini pertama apa, Pertama. Mang? Yang pertama. Lumayan ini tulisannya. Yang pakai permisalan ini loh, siapa yang nulis tadi? Saya, Bu. Mei, Mbak Mei ya. Medinda. Yang diketahui apa dulu Mbak? Tulis Mbak. Hapusan saya kira yang murad marit iki, Nak. Hapus itu yang P sama dengan Pakai. 1 itu hapus. Delete all. Kayak clear all dulu aja, Nak. Dihapus semua. Nah. Silakan Mbak Alfiatul. Tuliskan dulu yang diketahui apa ya, Nak? Diketahui apa yang ditanya atau yang pendidikan apa? Diketahui P kurang dari Q dan juga R lebih dari 0. Tulis, tulis, diket, gede-gede ya. Ketahui P kurang dari Q dan R lebih dari 0. Yang akan dibuktikan adit. Oh. Kita buktinya jalannya dari mana dulu? Dari pertidaksamaan P dan Q tadi, Bu. Yang mana? Ruas kiri. Yang P kurang dari Q itu Yang P kurang dari Q. Setiap ya. Dari yang diketahui ya. P kurang dari Q artinya apa tadi? Selama 18 tahun, Chloe mengira dia harus minum obat itu. Karena Artinya apa? P kurang dari Q. Kurangi P sama dengan maka Q dikurang P menghasilkan sebuah bilangan positif. Ya, siapa bilangan positifnya? Terserah kamu. sesuatu, yaitu obat yang biasa dia minum. Tapi disimpan di selama ini, Chloe mengajukannya. Dimisalkan R itu, Bu. Karena diketahui R Jangan R, karena di sini R sudah dipakai. Terserah, kamu kan punya banyak itu huruf. A sampai Z. Dimisalkan S, Bu. Boleh. Ayo tulis. Maka P kurang dari Q, maka ada makanya kan setelah P kurang dari Q, kok di atasnya P kurang dari Q? Kita mau mengartikan P kurang dari Q. Ya. Oke, Bu. Maka no pakai panah ya, Rek. Kamu kan udah orang matematika sih.
Panah itu kan artinya maka. Maka ada, tahu simbolnya ada. Simbolnya ada, tahu? Terbalik itu bukan. Terbalik. Ya. Itu Apa? Untuk A Ya, terbalik. Iya, terbalik. Terbalik. Ya. Tapi Istilahmu. E-nya itu anu ya. Gak lurus. biasa. Bukan yang melengkung. Kalau melengkung namanya sehingga dong bacanya. Kayak sisir tuh loh, Nak. Biasa. Ya, siku. Nah. Siku. Ada siapa tadi? Q dikurang P sama dengan Tadi S. yang kamu simbolkan apa tadi? Bilangan bulat, ada siapa? Bilangan positif. Tadi yang dikatakan P kurang dari Q, maka ada bilangan Q bulat dikurang positif. Ada bilangan bulat positif siapa, Nak? S. Tadi kan ada gitu. Kalau Ya, S. Simbolnya positif. bilangan bulat positif, S lebih besar 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Sehingga gimana tadi simbolnya sehingga? oh, bukan sayang, ada S yang lebih besar 0 sedemikian hingga apa? Q dikurangi P sama dengan S, gitu kan? Tadi loh, Nda. Kalau P lebih kurang dari Q, maka ada S. Ada. Berarti kan P kurang dari Q, berarti ada R bilangan positif demikian hingga Q kurangi P sama dengan R. Tadi kan gitu. Ya, tapi ini R sudah dipakai, P sudah ada, kita gunakan S. Kalau begitu, kalau P kurang Q, berarti ada S bilangan positif demikian hingga Q dikurang P sama dengan S. Ya. Benar. Q dikurangi P sama dengan S. Jangan lupa S positif. Itu pertamaan dari apa yang diketahui pertama ya, dari pertidaksamaan pertama, maka diperoleh ada S lebih dari 0 sedemikian hingga Q dikurangi P sama dengan S. Yang kedua yang diketahui adalah pertidaksamaan yang mana? Apa? Yang R lebih dari 0. Betul, R lebih dari 0. Ini pakai S juga. Itu Ya, kenapa?
Ya, gimana? Sorry. Bilangan bulat positif tertutup pada penjumlahan dan perkalian. Ingat, tadi definisinya bunyi begitu. Benar? Sehingga kalau ada bilangan bulat positif P dan Q, maka P kali Q juga positif. P ditambah Q juga positif. Itu loh maksudnya. Oke. Nah ini punya R lebih dari 0, R positif, S positif. Maka yang digunakan yang mana? Yang penjumlahan atau perkalian. Yang akan dibuktikan adalah PR kurang dari QR. Maka yang kita gunakan yang mana? Yang penjumlahan kah? Penjumlahan pada Perkalian, Bu. bilangan bulat positif ataukah perkalian? Perkalian, Bu. Perkalian. Sehingga apa yang diperoleh, Nak? PR kurang dari QR. No. R lebih dari 0. S lebih dari 0. Maka kalau kita gunakan perkalian, tertutup pada perkalian, maka apa yang diperoleh? RS lebih dari 0. Oke, dari 1 dan 2, maka diperoleh, kalau ini tak tulis 1 ya, Nak, yang ini. 1. Ini 2. Dari 1 dan 2 apa diperoleh? Dari 1 dan 2, maka diperoleh R kali R S kali bagaimana? S lebih dari 0. Lebih dari 0. Jangan lupa S tadi siapa, Nak? Jangan lupa S tadi siapa? Q dikurangi P. Q dikurangi P, sehingga R ini ekuivalen dengan kita mengatakan R kali Q dikurangi P lebih dari 0. Oke? Ini ekuivalen dengan apa? RQ dikurang RP. RQ dikurangi RP lebih dari 0. Karena bilangan bulat positif berlaku komutatif kan? RQ dikurangi RP lebih dari 0. Boleh saya tuliskan QR kurangi PR lebih dari 0. Boleh? Boleh, Bu. Karena berlaku sifat komutatif. Maka apa yang diperoleh nanti? Kalau QR dikurangi PR lebih dari 0, ekuivalen dengan mengatakan apa, Nak? QR lebih dari PR. QR lebih dari PR. Sudah terbukti belum? Oke, Bu. Sudah. Sudah terbukti ya. Jadi terbukti bahwa QR lebih dari PR. Terbukti. Tidak sulit ya. Jadi kita menggunakan aksioma yang baru saja kita pelajari dan definisi-definisi yang diberikan tadi. Paham? Halo, yang lainnya bagaimana? Ini aku mohon Mbak Alfiatul, Mbak Medinda paling. Yang lainnya mudah-mudahan ikut nyimak ya. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tak hapus. Sudah selesai ditulis? Screenshot? Sudah. Tak hapus ya? Oke, biar cepat. Yang punya saya bisa hapus, yang lainnya mana? Bisa enggak? Sudah Oke. ya. Yang kedua sekarang. Ya, selanjutnya silakan. Buktikan bahwa negatif 1 kali P sama dengan negatif P. No.
Yang halo, siapa mau mencoba? Tadi udah Mbak Alfiah ya, Mbak Alfiatul, sorry. Ganti jeneng ya, sorry, maaf ya. Yang kedua hanya diminta membuktikan bahwa negatif 1 kali P sama dengan negatif P. Nggak usah pakai diketahui ditanya, wes. Bukti aja, wes. Karena ada yang diketahui ditanya, enggak ada. Bukti. Oke. Yuk, siapa mau mencoba? Izin mencoba, Ibu. Ya, Silakan, Nak. Mau nulis sendiri, Kak? Saya pakai laptop, Ibu. Ya, silakan nulis sendiri, wes. Oh, lumayan. Gede aku pasti senang. Gak sedeng nak, nek kowe nulismu gede-gede ngono gak sedeng papanmu. Padahal pakai bolpen aja, yang kecil. Dikecilkan apanya nak? Tentunya bisa. kok nggak bilang? Hah? Oh iya, Bu. Maaf. Jadi untuk yang pertama itu diketahui bahwa negatif 1P sama dengan negatif P. Ditanya itu Kemudian, nak, iya. bukan Oh iya, diketahui Bu. itu nak. Ditanya. Iya. Kemudian kedua ruas ditambah dengan P. Jadi negatif 1P ditambah Itu dengan masih yang akan dibuktikan, nggak boleh kamu pakai itu. Ini masih tanda tanya.
Ini masih tanda tanya Nah, ini. itu itu betul. Nggak boleh dipakai. Kalau itu berarti kan sudah pakai yang mau dibuktikan itu, nah. Kalau kedua harus ditambah dengan P. Ini penyakitnya anak-anak ini. Kalau mau membuktikan harus dipakai dulu dalam induksi matematika mesti ngono ya buat kuliah ini ya. Iya. Mau dibuktikan sudah digunakan. Oke, dihapus sih. Siapa mau ganti? Ya, silakan. Silakan, ada lagi yang mau membuktikan. Kok tidak terlalu lama ya aku wes. Negatif 1 kali P. Kalau saya tambah dengan P, hasilnya bolehkah saya tulis negatif 1 kali P ditambah 1 kali P? Bolehkah? Boleh. Boleh, Ibu. Boleh. Menggunakan sifat apa, nak? Kan ini. Sifat apa? Apanya? Ini. Oh, pas dari Surabaya tak tinju, Bang. Itu tasmu itu. Terus P sama dengan 1 kali P. Apa ini? di sini. Ya, Sifat apa? Yang tadi. kamu ini sudah masukkan. Identitas, Ibu. Identitas. Boleh menggunakan apa nih? Identitas. Menggunakan? Iya benar, sifat identitas. Terus lanjutannya, ini sama boleh saya tulis negatif 1 ditambah 1 kali P. Boleh? Menggunakan sifat apa? Boleh, Bu. Distributif. Benar. Oke, sehingga sama dengan 0 kali P. Menggunakan sifat apa? Halo? Negatif 1 ditambah 1 menjadi 0 kali P. P-nya tetap. Inverse. Benar, menggunakan sifat inverse. Ya, ini kalau 0 kali P, saudara tahu ya, kalau nilainya mesti 0. Tapi ini belum pernah kita buktikan. Sehingga perlu tambahan soal PR. Buktikan, apakah benar 0 kali P sama dengan P? Ya, ditambah PR itu. Seandainya sudah dibuktikan, berarti saya bisa gunakan ini. Ya, andaikan ini sudah dibuktikan, berarti 0 kali P sama dengan 0. Ini kan bisa kita tulis sama dengan untuk sembarang bilangan bulat P, ada bilangan atau sebaliknya untuk sembarang bilangan bulat negatif P, maka dia mempunyai inverse yaitu P, sehingga jumlahnya sama dengan 0. Benar? Benar? Benar. Benar, Ibu. Benar. Benar ya? Jadi menggunakan inverse tadi dari 0 tadi menjadi negatif P ditambah P. Nah, kita lihat sekarang, ini negatif 1 kali P ditambah P, ternyata nilainya sama dengan negatif P ditambah P. Kita gunakan hukum apa, nak? Kan? Kancelasi. Iya, kanselasi tapi untuk jumlah. Jika P ditambah R sama dengan Q ditambah R, maka P sama dengan Q. Benar kan? Boleh. Sehingga Benar. kesimpulannya apa? Negatif 1 kali P sama dengan negatif P. Ini loh, nak. Ya. Karena apa? Karena yang ruas kanannya sama. Ini adalah R-nya. Sama kan? Sehingga yang suku keduanya sama ditambah dengan suku yang sama. Maka suku pertamanya juga mesti sama supaya hasilnya bernilai sama. Oke? Ya, sehingga tambahan untuk PR-nya ditambahkan, tunjukkan bahwa 0 kali P sama dengan P sama dengan 0. Ya Allah. Tunjukkan 0 kali P sama dengan 0.
Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Kalau ada yang Paham? masih bingung ditanyakan. Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, Ya, silakan. Kalau misalnya dalam pembuktiannya langsung memakai sifat identitas apa boleh ya Bu? Menggunakan sifat apa, Nak? Identitas yang P Coba, sama dengan Pi. P dikali 1. Biar coba P. Itu kan yang dibuktikan buka kurung negatif 1 dikali P. Itu langsung sama dengan buka kurung negatif 1 tutup kurung, terus buka kurung P dikali 1. Balik-balik. Negatif 1 kali P sama dengan Buka kurung negatif 1, tutup kurung, buka kurung, P dikali 1. Kali 1. Ya, kalau bukan Bu, maksudnya negatif 1 dikali P dikali 1. Ditanduk, balik-balik. Negatif 1. Lalu buka kurung P dikali 1. P dikali 1 terus. Ya Bu, Boleh kalau misalnya terus. kalau pembuktiannya begitu apa boleh ya Bu? Boleh terus biar terusan. Sama dengan negatif 1 di Kena ya, yang kosong sama dengan negatif 1. Maaf sebelumnya itu buka kurung negatif 1 dikali P. Buka kurung sama dengan buka kurung negatif 1 dikali P. Tutup kurung, terus buka kurung 1. Kali 1, terus. Sama dengan negatif P. Dikali 1. Udah mungkin lo mau dibuktikan, apakah benar negatif 1 kali P sama dengan negatif P? Kalau ini langsung tulis negatif P kali 1 lah, ya dipakai kan, Dok? Bu, berarti nggak bisa ya, Bu? Belum boleh, Dok, karena ini yang mau dibuktikan adalah apakah benar negatif 1 kali P sama dengan negatif P. Ini mau ditanyakan, negatif 1 kali P apakah benar sama dengan negatif P? Kalau saudara membuktikan seperti ini, berarti kan sudah menggunakan hal yang akan dibuktikan. Paham? Ya, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, good. Tapi bagus kamu mau mikir, Bunda. Alhamdulillah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Tapi kok kayak mikir temenan kamu, Le. Mikir temenan. Gayamu boleh, Le. Masuk. Ada yang belum jelas, Tanah? Ditanyakan aja, Nak, daripada nanti terlanjur jauh. Ini Bu, tadi yang konseling P yang merah konseling, kanselasi, kok konseling. Kanselasi, maaf Bu. Nah. Ini tadi gimana maksudnya Bu? Tadi kan ada di slide keberapa tadi kan ada hukum kanselasi. Ketujuh. Tak hapus semua aja ya. Enggak. Nah, kan itu Bu yang buat bingung itu kan yang tadi dipakai kanselasi yang pertambahan, tapi di sini cuma ada perkalian gitu Bu. Sehingga di pikiran saya juga, oh nggak ada kanselasi pertambahan gitu. Siapa yang takon jawabi? Kau coba tutupi mulutnya, Nak. Aku bingung. Jawabi yang tanya. Coba biar Nak, biar balik. Gilang tadi Bu yang menambah Bu. Coba Mas Gilang. Yang menambah pertanyaan. Sintaku sopo malian. Kok membuat bingung tadi kan saya tanya nih. tentang kanselasi. Makanya kalau nggak ngomong, teman saya bersuara siapa terus? Coba pertanyaan.
Saya Ibu tadi yang bersuara, mohon maaf. Siapa nak? Kak Ketok Nah. tuh aja. Kak Ketok. Siapa? Saya Bu. Ilham kah? Gilang. Gilang. Nggih. Dulu. Piye Mas Gilang? Tadi kan yang dibuat kan yang kansellasi pertambahan ya Bu. Nah di sini cuma ada perkalian, jadi saya ngiranya itu kalau pertambahan itu bukan termasuk kansellasi gitu. Jadi bingung. Ya udah. Iya. Kalau penjumlahan kan ya sama toh, Le. Misalnya P ditambah R sama dengan Q ditambah R. Ya. Kalau R-nya tidak sama dengan 0, apakah tidak berlaku dia? Berarti kan ruas kiri dan ruas kanan boleh saya tambahkan dengan negatif R kan? Boleh kan? Nek 0 nggak usah direken, nek 0 ya kan? Kalau dia tidak sama dengan 0, maka ruas kiri dan ruas kanan boleh kan sama tuliskan P ditambah R ditambah negatif R sama dengan Q ditambah R ditambah negatif R. Wes, saiki kita kelompokkan P ditambah R ditambah negatif R. Oke, sama dengan Q ditambah R ditambah negatif R. Boleh? P Boleh, ditambah 0 sama Boleh, Bu. dengan Q ditambah 0. Boleh? Ekuivalen ya tandanya, nak. Iya. Nah, Oke, ini kan punya sifat identitas penjumlahan sehingga P sama dengan Q. Boleh, Kak? Boleh. Paham, Mas Gilang? Terima kasih. Wes, Mas, apa mau cerita kok mau hal-hal lali? Gilang, sama lagi Jawawi. Iya, Bu. Itu terus bila diterapkan ke yang min P plus P-nya tadi bagaimana, Bu? Dalam, nak. Yang tentang kanselasi ini ketika diterapkan yang tadi min P plus P pakai kanselasi itu seperti apa, Bu? Ya ini sudah tak tulis iki, nak. Kalau misalnya dalam penjumlahan kan sama. Kalau perkalian PR sama dengan GR, ya kan, nak? Kalau penjumlahan kan untuk P tambah R sama dengan Q tambah R. Dengan catatan R tidak sama dengan 0. R sama dengan 0 nggak masalah. Karena penjumlahan dengan 0 merupakan 0 merupakan identitas penjumlahan. Sehingga jika ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah dirinya sendiri, ya kan? Jadi kita ambil yang R tidak sama dengan 0. Pakai ini, Nang. Ayo, silakan. Paham durung? Gak usah garuk-garuk kepala, biasa ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Dina. Ya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah bisa dipahami semuanya? Halo. Boleh, Nak, kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau sudah tak hapus ya. Ya, bisa dilanjutkan ya. Ya, silakan. Oke, selanjutnya adalah prinsip urutan yang rapi atau well ordering principle. Suatu himpunan H disebut terurut rapi atau well ordered jika setiap himpunan bagian dari H yang tidak kosong mempunyai unsur terkecil. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah setiap himpunan bagian dari H yang tidak kosong. Nah, itu mempunyai unsur terkecil. Katanya, K disebut unsur terkecil suatu himpunan S jika K kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggotanya S. Nah, di sini simbolnya K kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggotanya S. Sekarang saya punya contoh. Himpunan S itu terdiri dari 3 anggota, yaitu 2, 5, dan 7. Nah, kita lihat himpunan bagian yang tidak kosong, berarti ada 7 ya.
Ada himpunan 2, himpunan 5, 7, himpunan 25, himpunan 27, 57, dan 25 dan 7. Sekarang kita cek satu-satu. Apakah masing-masing punya unsur terkecil? Himpunan 2 punya unsur terkecil enggak? Halo, Punya, Ibu. siapa? Dua. 2. Himpunan 5 Tidak. punya unsur 5. terkecil? Punya. 5. Siapa? 5 itu 5. sendiri. Ya, 7 7. punya 7 juga ya. 2 dan 5 unsur terkecilnya siapa? 2 dan 5. 2 dan 7? 2. 2. 5 dan 7? 2, 5 dan 7? 2. Nah, karena semua himpunan bagian yang tak kosong ini punya unsur terkecil ya masing-masing, maka himpunan S itu adalah himpunan yang terurut rapi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, sekarang himpunannya saya ganti himpunan bilangan bulat positif. Coba kamu bayangkan. Himpunan bagian yang tak kosong. Semuanya ya, semua himpunan bagian yang tak kosong. Apakah punya apakah punya unsur terkecil ya masing-masingnya? Kamu bayangkan. Punya? Yang lain gimana? Sama sependapat? Punya Sama, unsur Ibu. terkecil? Iya, punya. Oke, kalau setiap himpunan bagian yang tak kosong punya unsur terkecil, maka himpunan bilangan bulat positif adalah himpunan yang terurut rapi. Sekarang saya ganti hanya himpunan bilangan bulat saja. Coba, masing-masing himpunan bagian yang tak kosong punya unsur terkecil tidak? Himpunan bilangan bulat ya. Tidak, Ibu. Tidak. Nah, kalau tidak berarti sebutkan contoh satu saja himpunan bagian yang tidak kosong yang tidak punya unsur terkecil. Siapa? Himpunan bagian yang tak kosong ya, yang nggak punya unsur terkecil. Siapa? Siapa? Himpunan bilangan bulat negatif, Ibu. Himpunan bilangan bulat negatif ya. Himpunan bilangan bulat negatif apakah termasuk himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat? Iya, termasuk. Iya, Ibu. Ya. Iya, Nah, Bu. sekarang punya tidak himpunan bilangan bulat negatif unsur terkecil? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena negatif tak hingga itu nilainya tidak tentu, tidak tahu sampai mananya gitu, Bu. Ya, kalau kita ambil satu bilangan yang paling kecil ya di himpunan bilangan bulat negatif, nah itu pasti ada yang lebih kecil lagi ya, sehingga tidak punya unsur terkecil. Oleh karena itu himpunan bilangan bulat bukan merupakan himpunan yang terurut rapi. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau ditanyakan? Belum, Ibu.
Nggak ada. Oke. Lanjut ya. Nih, monggo Bu Dina. Halo, Bu Dina. Sorry, unmute, nak. Ya, sorry. Untuk yang terlalu rapi ada yang perlu ditanyakan. Itu nanti akan saudara gunakan waktu membuktikan induksi matematika. Nah. Sebelum kita membuktikan atau menggunakan induksi matematika, maka kita harus paham atau kita harus yakin dulu bahwa himpunan bilangan asli, kalau induksi matematika yang diberlakukan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli merupakan himpunan yang terurut rapi, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi lantai atau floor function dan fungsi atap atau ceiling function. Sudah pernah mendengar istilah tersebut? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah. Sehingga tinggal mengulang ya, Nak. Nah, yang dimaksud dengan floor function adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Yang lambangnya adalah kurung siku, X di dalam kurung siku, atau X yang kurung sikunya hanya di bawah saja. Boleh dilambangkan seperti itu. Yaitu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Itu disebut floor function. Sehingga kalau kita menuliskannya di sini, maka lambang ini penggunaannya sama ya. Sorry. Jadi bisa dituliskan kurung siku X atau siku di bawah saja dari X. Ini melambangkan floor function. Contohnya 5/2. 5/2 floor fungsi lantai dari 5/2 adalah berapa? Maka kita lihat 5/2 itu diapit oleh bilangan bulat berapa? Siapa yang mengapit bilangan? Good. 2 dan 3. Oke. Maka bilangan bulat terbesar yang kurang dari 5/2 adalah 2. 2. Sebetulnya ada bilangan bulat lagi yang kurang dari 5/2. Ini ada bilangan berapa? 1, ya kan? Yang kurang dari 0 dan seterusnya. Sedangkan yang lebih besar juga ada lagi. Ini 3 kurang dari 4, kurang dari 5, kurang dari dan seterusnya. Tapi bilangan bulat terbesar yang kurang dari 5/2 adalah 2. Ini juga bilangan bulat yang kurang dari 5/2, tapi masih kurang dari, lebih kecil dari 2. Kurang dari 2. Sehingga yang bilangan bulat terbesar yang kurang dari 5/2 adalah 2. Jadi floor function dari 5/2 sama dengan 2. Floor function dari negatif 5/2. Negatif 5/2. Berarti kita lihat dulu siapa bilangan bulat yang mengapitnya. Negatif 5/2 diapit oleh bilangan bulat berapa, Nak? Negatif 3 sama negatif 2. Negatif 3 dan negatif 2. Tapi negatif 3 ini bukan satu-satunya bilangan bulat yang kurang dari negatif 5/2. Ada lagi negatif 4, ada lagi dan seterusnya. Sedangkan negatif 2 ini bukan bilangan bulat terbesar yang lebih dari negatif 5/2, ada lagi negatif 1 dan lain-lainnya. Nah, floor function adalah bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat dan seterusnya. Yang terbesar adalah negatif 3 yang nilainya kurang dari 5/2. Jadi floor function dari negatif 5/2 sama dengan 3. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Masih jelas, Bu. Ibu. Oh, jelas berikutnya nggak bisa ya, Kia? Sedangkan, sip. Nah, kalau ceiling function adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Lambangnya kurung siku di atas saja. Nah, kalau untuk 5/2, maka bilangan bulat terkecil yang lebih dari 5/2 adalah 3. Ini juga bilangan bulat
yang lebih dari 5/2, 5 juga bilangan bulat yang lebih dari 5/2, tapi yang paling kecil adalah 3, yaitu bilangan bulat yang lebih besar dari 5/2, tapi yang paling kecil di antara bilangan bulat yang lain. Sehingga ceiling function dari 5/2 sama dengan 3. Begitu juga untuk negatif 5/2. Ceiling function dari negatif 5/2 adalah negatif 2. Karena negatif 2 merupakan bilangan bulat terkecil yang lebih dari negatif 5/2. Oke, sudah hapus ya. Nah, kalau fractional part, yaitu bagian pecahan dari bilangan real, ditulis dalam bentuk kurung kurawal. Merupakan jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi jarak antara X dengan apanya? Ceiling function apa floor function-nya? Jarak antara X dengan floor function-nya apa ceiling function-nya? Fungsi atapnya atau fungsi lantainya? Floor function. Lantai. Ya, jadi fractional part merupakan jarak antara X dengan apa? Floor function-nya. Ya. Sehingga kalau 5/2 ini, maka bagian pecahannya itu berapa? Sama dengan jarak antara. Boleh kita tulis nilai mutlak dari X. X-nya adalah 5/2. Kalau jarak berarti dikurangi dengan floor function-nya. Floor function-nya tadi berapa, nak? 2. 2. Sehingga nilainya berapa? Mutlak setengah. Iya, floor function-nya itu. Untuk floor function dari negatif 5/2, itu adalah jarak dari negatif 5/2 dengan siapa? Negatif 3. Sehingga nilainya berapa? Negatif 5/2 ditambah 3. Tidak lain juga 0. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Siapa lagi? Ini cek sholat ini. Kita lanjutkan yang bawahnya. Ini ada soal, nah. Udah. Itu raketok. Ya, cip. Mana penampakan gitu. Oke. Sehingga untuk 5/4, maka bagian pecah dari 5/4 adalah 5/4 dikurangi floor function dari 5/4. Floor function dari 5/4 adalah 1. Tinggal 5/4 dikurangi 1. Nilainya sama dengan 1/4. Begitu juga bagian pecah dari negatif 2/3 sama dengan negatif 2/3 dikurangi dengan floor function dari negatif 2/3. Berapa floor function-nya? Negatif 2/3 dikurangi floor function dari negatif 2/3. Siapa? Hah? Floor function-nya siapa, nak? Negatif 2/3. Negatif 1. Negatif? Negatif 1 apa negatif 2? Negatif 1. Negatif 1. Oke, jadi nilainya berapa? 1/3. 1/3. Oke, 1/3. Paham ya, nak? Oke, sekarang saudara coba kerjakan. Ini ada tabel tentang nilai X, floor function-nya, ceiling function-nya, dan fractional parts-nya. Kita kayak nomor A. Iki B, iki C. Aduh, C-nya kok ngono. C, iki D, E, F, G. Oke.
Siapa yang A? A-nya berapa? 2, Ibu. Fungsi dari 2,9. Hanya 2. Hanya 2. Berapa? 2. 2. Terus yang B berapa nilainya? 0,9. 0,9. Berapa, Nak? 0,9. Oke, 0,9. Yang C, scaling function-nya Negatif negatif 2. 3. 2. Hah? Negatif apa? Negatif 2, Nak? 2. Negatif 2. Ya, Bu. Yang kurang dari ya. Terbesar yang kurang dari ya. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari itu. Sekarang D, bagian pecahnya. 0,3. 0,3. 0,3. Terus E Negatif. Negatif 2. negatif 2. F Negatif 2. negatif 2. G 0. oke, bagus. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya, insya Allah. Boleh dilanjutkan? Ya, sudah, Bu. Boleh, Bu. Ya. Suatu bilangan real X disebut bilangan rasional jika dan hanya jika ada bilangan-bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0 dan X bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Sudah saya singgung kemarin tentang bilangan rasional, Nak? Kaitannya dengan pecahan, sudah? Saya lupa, Nak, kelasnya yang saya itu ngajar teori bilangan di 8 kelas, bayangno. Eling apa enggak tahu soalnya, oh ya wes lah, diterima, enggak, saya enggak mengeluh biar enggak tambah berat. Nah, mengeluh malah terasa berat katanya. Ya, dinikmati saja. Ya. Sudah saya singgung kemarin waktu saat kita membicarakan kontra, belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum. Nah, berarti tertinggal nih. Bilangan rasional bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Loh, nah bentuk A per B kan sama dengan pecahan. Samakah bilangan rasional dengan pecahan? Atau kalau bilangan rasional apakah dia selalu merupakan pecahan? Atau sebaliknya, jika pecahan selalu merupakan bilangan rasional? Dipikir sih. Nah, ini bilangan rasional dalam bentuk A per B. Nah, bilangan yang tidak rasional disebut bilangan irasional. Contohnya itu adalah log 5, bilangan E, dan bilangan Pi. Bilangan E itu 2,71828 itu bla 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 terus ya. Tapi bilangan di belakang komanya tidak berulang. Begitu juga bilangan Pi, 3,14 bla bla bla. Terus itu. Tidak akan pernah berhenti, tapi juga tidak berulang. Kalau suatu bentuk desimalnya seperti itu, maka bilangannya disebut bilangan irasional. Oke ya, nah saya kembali ke bilangan rasional. Kalau bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, kalau begitu semua pecahan merupakan bilangan rasional, benar? Benar. Benar. Oke ya. Tak balik, semua bilangan rasional merupakan pecahan. Salah. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Contohnya? Ada bilangan bulat, positif dan negatif. Oke. Contohnya berapa, Nak? 1, 2, 3, dan hingga. Salah siji lah juga kakek. Apakah dua anggota himpunan bilangan rasional? Iya. Iya, Ibu. Iya. Iya, mengapa? Karena bisa dijadikan 4/2. Oke, karena 2 itu boleh ditulis 4/2. Boleh juga ditulis 2/1, 8/4, 2/1, dan seterusnya. Itu merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Oke, bagus. Ya.
Kalau negatif setengah, bilangan rasional kah? Apakah anggota dari Q? Iya, Bu, bilangan rasional. Iya. Kenapa? Negatif setengah bisa ditulis negatif 1 dibagi 2 atau 1 per negatif 2. Ya kan? 1 negatif 1 bilangan bulat, 2 bilangan bulat, 2 tidak sama dengan 0. Kalau yang satunya 1 bilangan bulat, negatif 2 bilangan bulat, negatif 2 tidak sama dengan 0. Sehingga negatif setengah juga merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional. Setuju kan? Oke, Bu, setuju. Setuju. Oke, alhamdulillah. Kalau sekarang, apakah negatif setengah ini suatu pecahan? Iya. Pecahan negatif? Iya, Bu. Iya, Bu. Apa dia pecahan negatif, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Termasuk Ya, pecahan. bagaimana menunjukkannya, Nak? Kalau saya mengatakan, oh saya punya pizza, gaya ya. Pizzanya bundar banget, Mak, bagi 2 aja, wes. Bagi 2, ini untuk Mbak Alfiatul. Mbak Alfiatul. Ini untuk Mbak Galuh. Galuh. Ini setengahnya ini. Ini juga setengahnya. Benar? Mbak Alfiatul protes enggak? Lu kan sama sudah saya bagi Tidak, 2. Bu. Tidak, Bu, Ini sama. setengahnya, ini setengahnya. Hah? Sama, Bu. Mbak Alfiatul protes enggak? Tidak, Bu. Tidak terima ya kowe ya, podo setengah ya. Benar Oke, kan? Bu. Benar. Ini setengah bagian dari dia. Oh, Yang ini loh, yang bukan, mesti Bu. ngilihin. Bukan. Hah? Bukan, Bu. Lo jaremu wis iya, wis terima mau. Yang satunya Dari- Mbak Galuh dapat yang ini. Berarti bagi 2 ya, wis tak tukulnya Mbak Galuh nih, podo-podo kan udah dibagi 2, berarti setengah-setengah ya, Nak? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau setengah harus bagaimana? Ukurannya Engkau sama, menunjukkan, Bu. oke, membaginya harus sama besar. Membaginya harus sama besar. Oke, coba lagi sama cik miring mana? Nah, oke. Ini adalah bagian ini setengahnya itu juga setengah. Oke ya. Paham? Jadi setengah itu adalah satu bagian dari suatu benda yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kalau satu bagiannya jadi setengah nilainya. Oke. Kalau satu benda itu sekarang saya bagi menjadi 3 bagian yang sama. Aduh, kok ya Ciming Nak? Nah. Yang ini berapa nilainya, Nak? 2/3. Bendanya 2/3. dibagi 2 menjadi bagian. 3 bagian yang sama. Yang besar ini nilainya berapa, Nak? 2/3. Pintar. 2/3. Yang kecil nilainya adalah 1/3. Ya, karena di 2 bagian yang sama dari pembagian satu benda dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 2 bagiannya adalah 2/3, yang satu bagiannya 1/3. Nah, negatif setengah. Piye caranya menunjukkan dalam bentuk pembagian satu benda seperti itu tadi. Kalau dia merupakan pecahan, ini kan pecahan, nah ini. Guru saudara mesti menyampaikannya menggunakan cara seperti ini. Mau pakai pizza, mau pakai semangka, mau pakai roti tawar, ya, apa nih, lemper, biasanya gitu, makanan terus yang dipikir. Ya, karena anak SD biasanya oh iya gitu ya. Nah, kalau sekarang negatif setengah itu suatu pecahan, maka bagaimana membaginya, membagi benda itu sehingga terbentuk bagian yang nilainya negatif setengah. Ini bagian ini nilainya setengah.
Ini nilainya setengah. Karena satu benda dibagi dua bagian yang sama. Ayo. Oke, ada yang mau memberikan ide, menggambarkan bagian benda yang nilainya negatif setengah? Halo, kalau dia merupakan pecahan, dia bilangan rasional, iya, dia bilangan rasional, benar, karena bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pecahan kah? Dia tidak menunjukkan. Bisa tidak? Bisa tidak kita menunjukkan bagian benda yang nilainya negatif setengah? Bisa tidak? Sebenarnya tidak, Ibu. Tidak bisa, Ibu. Jawabi boleh? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Nggih. Kalau begitu, Waalaikumsalam. Kalau begitu dia merupakan pecahan atau bukan? Bukan. Bukan, ya. Jadi negatif setengah itu bukan pecahan, melainkan bilangan rasional. Jadi jangan sampai keliru saudara menyampaikan ini nak pecahan negatif, yaitu negatif setengah nilainya. Tidak ada ya pecahan negatif, ya. Pecahan selalu bentuknya seperti ini caranya menjelaskannya, sehingga tidak ada pecahan yang negatif, yang ada bilangan rasional. Paham? Halo. Paham. Paham, Oke. Ibu. Tak clear. Oh. Nah. Sekarang kalau tadi bilangan yang tidak rasional dinyatakan dalam bentuk desimal 2,71828, contohnya ini E sama dengan itu. Ini tidak berulang. Misalnya saya punya bilangan 23,175, dan seterusnya. Apakah dia bilangan rasional atau irasional? Rasional. Ini Rasional. Ini boleh saya tulis 23,175 dengan topi karena dia berulang ya 175 ini. Rasional kan? Iya, Ibu. Oke, bentuknya bagaimana? Bentuk A per B-nya. Nah, Mas Carlos boleh nulis di sebelahnya. Boleh ditulis di sebelahnya, nak. Oke. 23 ya, 23, bukan 25 loh nih. Sing dhuwur yang benar yang atas, nah yang bawah tuh salah tulisannya elek. (23,175) dengan topi. Izin menjawab ya, Ibu. Ini masih nulis sayang. Mas siapa yang nulis? Carlos kah? Walah, kirain belum ada. Enggak, Bu, maaf. Kira aku yang nulis. Aku nulisnya nggak sejelek itu, Rek. Kakak jok marah, Rek, jok marah. Benar? Itu tak? Bilangan rasionya kayak gitu kah, Mas Carlos? Yang mau maksud itu. Ada Mbak Nadia, Mbak Nadia coba sekarang kamu di sebelah kanan aja biar nggak tabrakan. Bentar. Susah, Bu. Pokoknya hasilnya itu 23,175 per 999. Sebentar, misalkan aja. Lah ngapain kita susah-susah? Kita misalkan, ini misalkan sama X. Dengan A. Oke. Misalkan X. Misalkan A. X, ya wes. Itu misalkan X. Gak bisa nulis ke Toro. Iya, jadi nanti X-nya itu dikali 1000, Ibu. 1000X. 1000X. Sama dengan 23.000
175, 175 dan seterusnya. Nah, 2, 3 gitu ya. ya, X-nya sendiri adalah 0,23. 23. Loh kok iso 0 loh? Oh, iya, X-nya sendiri kan 23, 175 dia. ditambah Nah, ada ngarang loh. 175 titik. Sehingga kalau kita kurangkan, maka diperoleh apa? 999X 999X sama dengan 23.000 piro? 175. 100. Kok 175 udah dikurangi 23 loh, Nduk. 23.100 52. Sehingga X-nya wes nggak 0 nggak usah ditulis, kayak males aku. Ya, nggak usah ya. Jadi X-nya berapa? 23.152 dibagi 999. Oke, sehingga ini merupakan bilangan rasional karena 23.152 bilangan bulat, 999 bilangan bulat, sehingga dan 999 tidak sama dengan 0, sehingga sesuai dengan tadi pernyataan tentang bilangan rasional. Oke. Ya. Nah, sekarang ini latihan 1 ini dikerjakan secara mandiri ya. Ditambahkan yang tadi, yang PR yang tadi yang di depan pas lali gue. Tambahan 1 2 3 4 5. Yang nomor 6 apa tadi apa soalnya? P kali 0 sama dengan 0. Enggak lali aku, Rek. Yang nomor 7 ditambah lagi, Rek. Negatif P sama dengan P. Ditambah lagi sedikit. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Wes iki wes enggak usah akeh-akeh. Jadi ada 8 soal. Silakan dikerjakan secara mandiri, dibuatkan tempat ya Bu Leoni. Kapan Ya, dikumpulkan? maksimal ya minggu depan, Bu, sebelum perkuliahan. Minggu depan. Ya. Nah, aku yang tadi tak suruh ngumpulkan besok sore jam 4 loh. Yang mana? Tadi yang tadi siang. Apa tadi siang? Tadi yang ditinggal Bu Leoni tadi loh. Mana? Matek itu. Matek apa anu? Iki kok. Enggak, matek. Tadi siang sih. Kok mau bengi apa kok? Pokoknya ono sing tak kongkon, tak kayak tugas. Oh ya matek ya mau ya. Matek tak kon ngumpulkan. Loh, kok matek? Kok kacau aku ndak. Matek kan tugas mandiri kan? Tahu mandiri apa kelompok tadi? Sing kelompok kan arek-arek iku mau. Iya. Ini kok mandiri kok. Masa, Bu? Yang mana? Oh, yang saya tinggal jemput tadi. Oh, iso lho, Ndang. Iya, aku sampai bingung ya. Kan tadi hari ini saya metek 2 kali, TB 2 kali hari ini. Oh, iya ya, saya jemput, Deng ya. Betul. Ya. Loh, sudah dibuatkan rumah? Belum, tolong buatkan rumah untuk besok sore jam 4 sore. Oh, yang A ya. Iki ya apa lagi? Ini kelas ini ya apa? Kelas ini tadi, Nduk. 1 2 3 4 5 ditambah 6 7 8. Maksudnya dikumpulkan kapan? Oh, terserah. Ya sesuk ae lah. Saya stop set dulu ya. Masa ngenteni Rioyo, gak mungkin lah ngenteni Rioyo kesuwen, alis lah. Guyu gila iki. Gila kok guyu terus kok gembira ria le. Bahagia, Bu. Nanti kan bisa Alhamdulillah saya juga ikut bahagia. Yang lainnya mudah-mudahan ketularan bahagia le ya. Alhamdulillah. Sudah ya, saya stop set dulu ya, Bu ya. Boleh. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada bisa ditutup, ini baterai saya sudah mau habis. Listriknya mati. Casket mau gandul terus ya. Listriknya mati di sini. Malasnya, kasihan. Satu kata untuk beliau nih, kapok. Jeglek. Gak ono sing nguripi. Ayo wes. Udah ya? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Dianggap gak ono es beliau nih, wes sore beliau nih.
Ya wes, oke. Jangan lupa tugasnya ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Insya Allah, amin. Sehat ya. Besok jam 4 juga ya. Sama kayak kelas yang tadi. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.